video penyuluhan gizi Perkenalkan kami pada ibu mahasiswa hamil. dari program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Perkenalkan saya Luis Franz Jamindo. Saya Alfonsius Marianus Johang. Saya Apollonis Dedeo. Saya Justina Nusanur. Saya Kasilda Renta Firanti. Saya Maria Immaculata Yuyu. Saya Claudia Anggraini Lestari. Saya Santika Dorstedajun. Saya Fitri Lianggik. Saya Adeliana Kusimianur. Pada video ini kami akan melakukan penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil. Ibu kesejahteraan keluarga untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Mama, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Santo Paulus Ruteng, Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada naik kesempatan Mama, kami perlu majik tero pulutin materi tentang gizi pada ibu hamil. Sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu kami bertiga memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Alfonsius Marianus Johang, Dende Nancy minta ke anak kursi. Perkenalkan, nama saya Apollonis Dedeo. Jadi mama ngasih minta aku Dede. Perkenalkan, nama saya Luis Franz Jamindo. Mama bisa panggil saya Oi. Sebelum kita mulai materinya, terlebih dahulu kita mulai doa. Marilah kita siapkan untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa dalam surga, puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu atas segala berkat dan rahmat-Mu sehingga kami bisa berada di tempat ini dalam rangka melakukan kegiatan ini dan kegiatan penyuluhan. Tuhan lindungilah, semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi ende-ende aku atas CBOO. Nama-Mu kami puji Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri saya. Pada pemateri itu saya persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator tadi. Jadi Endema, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dite. Jadi lesu kami mama akan bahas tentang gizi dan nutrisi. Jadi mungkin halu kami tertombol datang ite karena ite dalam kondisi hamil, sehingga penting sekali gizi dan nutrisi itu pada saat kehamilan. Baik, kita langsung saja. Gizi dan nutrisi merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Nutrisi dan gizi yang baik ketika kehamilan sangat membantu ibu hamil dan janin tetap sehat. Status gizi merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara hubungan dan masukan nutrisi. Gizi ibu hamil adalah makanan yang sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Jadi maksud mama, jadi kenapa gizi dan nutrisi itu sangat penting konsumsi? Nah, hal ini berperan dalam kesehatan si bayi ini, sehingga ketika kita mengonsumsi makanan atau nutrisi yang baik, nah bayi yang ada di dalam kandungan kita juga itu akan sehat. Nah, makanan-makanan yang kita makan saat kehamilan itu adalah begitu banyak, seperti protein, makanan yang mengandung protein, karbohidrat, habis itu lemak, zat besi juga. Nah, kenapa banyak bayi-bayi sekarang itu mengalami stunting? Mungkin ada endema, mungkin pernah dengar tumbuh stunting itu. Jadi bayi stunting itu penyebab paling utama itu adalah karena nutrisinya itu tidak terpenuhi dengan baik. Maksudnya, misal lu hamil gitu, itu gasannya sebarang keadaan. Nah, hal itu yang memicu bayi itu bisa stunting. Jadi emea polit gobe kole baru tonga tai aguro nadik te bak gitu. Tonggo, nika nana beli rumput sih saya mau gitu. Perlu kita beli makanan-makanan yang sehat. Tiba jadi lantas tadinya anak jadi
Selanjutnya tujuan kita mengonsumsi makanan yang bergizi itu. Yang pertama itu adalah pertumbuhan rahim dan uterus. Yang selanjutnya bisa juga untuk kesehatan payudara. Selanjutnya itu adalah ada volume darah. Volume darah dalam tubuh kita, sehingga ketika saat kita hamil itu volume darah itu tetap stabil. Yang kedua itu adalah plasenta. Yang kelima itu adalah air ketuban. Air ketuban itu cairan yang ada di dalam rahim ibu. Yang keenam itu adalah pertumbuhan janin. Jadi itu adalah tujuan kita mengapa nutrisi itu sangat penting saat kita hamil. Nah, kebutuhan gizi juga itu pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Artinya emgo posisi hamil kebutuhan gizi itu tidak harus lebih banyak daripada di saat kita tidak hamil. Emang tahu kan emgo ya hamil tuh berarti atas suatu hang begitu nih. Jadi terbagi. Nah, porsi makanan itu juga itu harus lebih banyak dari sebelum hamil be. Di saat emgo betem hamil itu porsi masuk ke hang. Tapi emgo tiga hamil karena harus hang itu bekut latang bayi kulo ibu sehingga bayi ini kandungan itu juga tetap sehat. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan memperoleh anak yang sehat. Ibu hamil perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi selama kehamilannya. Makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan janin yang dikandungnya. Jadi maksud mama, emedu hamil itu makanan yang kita konsumsi itu harus dari semua gizi itu harus ada. Misalnya ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidrat. Ini kanggo hang sang den kanang. Ini kanggo hang hanangkan hang makan nasi saja. Harus ada sayurnya, minimal juga ada emego manga buah. Biar tidak apa-apa kalau makan buah hanya pisang ataupun juga bisa jambu atau apa saja makan buah-buahan yang ada di rumah. Oke. Jadi menurut Riskesdas pada tahun 2007, rata nasional konsumsi energi per kapitanya itu 1735,5 kcal. Jadi kebutuhan energi di mama harus terpenuhi. Yang kedua yaitu protein. Kebutuhan protein pada trimester pertama hingga trimester 2 kurang dari 6 gram tiap harinya. Sedangkan pada trimester 3 sekitar 10 gram tiap harinya. Jadi emenggo masa kehamilan trimester pertama maksudnya pada masa kehamilan 1 bulan sampai 3 bulan. Itu trimester pertama masa. Jadi emedu trimester pertama itu kebutuhan protein di masih sangat kurang karena proses perkembangan bayi itu belum secara matang. Habis itu emenggo trimester 2 trimester 2 sama sama trimester 1. Trimester 2 hoga selama masa kehamilan 3 bulan sampai 6 bulan. Sedangkan emenggo trimester 3 itu pada masa kehamilan 6 sampai 9 bulan. Itu perkembangan. Berikutnya itu mama karbohidrat. Jadi karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta meningkatkan asupan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi. Jadi kegunaan dari karbohidrat tuh mama contoh karbohidrat tuh mama nasi, habis itu gandum. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi IT dan juga untuk mencegah terjadinya konstipasi. Jadi konstipasi hoga bahasa Manggarai juga sulit menatai menabi abe naikoen menabi abe Disentri kalau nggak. kita perlu memakai aku disentri abe konstipasi. Berikutnya itu vitamin. Jadi contoh seperti vitamin itu asam folat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Jadi penting
sekali pada saat hamil itu kita mengonsumsi vitamin. Selain kita misalnya dari bahan asli, misalnya dari vitamin C-nya, misalnya dari itu jeruk. Selain itu juga kita mengonsumsi vitamin yang kita beli itu di apotik. Selanjutnya itu mineral, mencakup zat besi, zat seng, kalsium, iodium, fosfor, fluor, dan juga natrium. Sama mineral. Jadi contoh mineral hoga itu dari garam. Habis itu emang gua aduh hamil gak? Misalnya harus mengonsumsi garam tapi dalam batasan normal. Next. Nah, hoga mama menurut buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 2016. Mungkin bapak mama ada pegang buku KIA yang warna pink itu mama? Oh ada. Jadi menurut buku KIA itu, jadi konsumsi sekali makan itu porsi yang dalam satu piring itu ada makanan pokok, misalnya nasi. Habis itu sayuran juga. Porsi antara nasi dengan sayuran itu harus seimbang, setengah-setengah, misalnya setengah nasi, setengah sayur. Habis itu sisanya itu misalnya dari lauk, habis itu buah-buahan. Habis itu penting juga sebelum makan itu harus cuci tangan supaya terhindar dari bakteri-bakteri yang ada di kita punya tangan. Mungkin sebelum itu kita nggak tahu apa, misalnya setelah kerja kita ada tahu tanah atau tahu pokoknya ada tahu barang-barang kotor. Sebelum makan kita harus cuci tangan. Habis itu harus banyak-banyak juga harus mengonsumsi air putih supaya terhindar dari yang namanya itu dehidrasi atau kekurangan asupan cairan di dalam tubuh. Oke. Selanjutnya itu pengaruh gizi pada kehamilan. Jadi apa pengaruh emenggo integatoma mencukupi kita punya gizi pada saat kehamilan? Yang pertama yaitu gizi prahamil atau prenatal. Gizi prahamil itu pada saat sebelum kehamilan. Gizi yang baik akan membuat kehamilan minim komplikasi dan sedikit baik prematur. Jadi seperti Hotat jelas teman-teman bahwa kegunaan gizi seimbang itu untuk perkembangan si janin. Supaya engkau mama terhindar dari bayi yang prematur, habis itu stunting, juga itu kegunaan dari gizi seimbang. Yang kedua yaitu gizi pranatal. Kurangnya gizi mempengaruhi terjadinya bayi prematur, gangguan kongenital, bayi lahir mati. Jadi kegunaan gizi oleh mamaga supaya kita supaya pada saat melahirkan itu bayi lahir mati itu minim terjadi. Misalnya kau mama tema terjadi bayi sota mata dua melahirkan. Selanjutnya itu mama cara nilai status gizi kita pada saat kehamilan. Yang pertama yaitu perubahan berat badan. Emenggo pada masa kehamilan otomatis berat badannya mama itu naik. Misalnya dari pada saat kehamilan, sebelum kehamilan misalnya berat badannya itu 50 kg. Sedangkan setelah hamil itu otomatis itu setelah masa kehamilan mama otomatis kita punya berat badan itu akan naik bahkan sampai 80 kg. Habis itu yang kedua yaitu hemoglobin. Mungkin mama pernah dengar HB. Itu hemoglobin itu merupakan parameter untuk prevalensi anemia. Emenggoga kekurangan darah itu akan rentan terjadi anemia. Dan juga pada saat kehamilan maka harus banyak juga mengonsumsi tablet tambah darah. Pasti mama juga pernah sering dapat tablet tambah darah dari tenaga kesehatan pada saat posyandu. Itu yang ketiga yaitu lingkar lengan atas atau lila. Dilakukan untuk mengetahui risiko kekurangan energi protein. Ambang batas lila adalah 23,5 cm. Yang artinya wanita tersebut berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Jadi emenggo posyandu mamaga pasti bidan koperawat akan ukur lingkar lengan. Habis itu yang keempat relatif body weight atau RBW yaitu standar penilaian kecukupan kalori. Berikutnya mama cara mendapatkan gizi seimbang pada saat kehamilan. Soal saran supaya kita punya gizi itu dalam masa kehamilan itu terpenuhi. Yang pertama itu makan itu dengan pola gizi yang seimbang. Misalnya itu yang seperti tanda kubo ada proteinnya, ada lemak, ada karbohidrat. Ini kanggo hang
misalnya nasi dengan apa saja, nasi dengan daun singkong, harus itu ada, misalnya ada, kalau tidak ada tempe ada ikan, bisa juga ikan kering atau apa yang ada di rumah. Yang kedua itu tidak ada pantangan makanan selama hamil. Jadi mama koma pada saat kehamilan tidak ada pantangan kecuali koma menganggap penyakit bawaan misalnya hipertensi itu kurangi makanan makanan yang tinggi garam. Habis itu kolesterol, kurangi makanan yang berlemak. Tetapi bisa makan, tetapi porsinya itu jangan terlalu banyak. Habis itu menganggap penyakit gula, kurangi makanan yang manis-manis itu. Yang keempatnya ketiga, cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Itu minimal itu mama 10 gelas per hari. Pada saat kehamilan mama harus banyak-banyak mengonsumsi air supaya itu seperti yang kami jelaskan tadi, supaya terhindar dari dehidrasi, juga untuk metabolismenya kita juga supaya lancar. Yang keempat, jika mual, muntah dan tidak nafsu makan, itega muntah atau mual KB makanan yang atau yang hantun tega harus makan itu. Misalnya mual atau muntah mama Apa ada bahasa Inggris? Mait. Terpenuhi. Misalnya jangan baru tayo ne bapak tayo ne Suami. itu harus terpenuhi. Asi dibeli rongko, kau beli isi angka iya. Mau main kartu oleh asidi harus terpenuhi kita punya gizi supaya kita punya anak juga sehat, habis itu terhindar dari segala penyakit, supaya bayi juga perkembangannya baik. Tapi isi bapak-bapak semua nih ya. Mau dua. Dua. Pasang siap. Ya, sedangkan dua. Pokoknya sih. Jadi mama itu materi kota ngancing tinggal soo. Semoga materi kota tinggal juga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah kerangan Indonesia dan itu kan lagi cekai ya itu sama. Waktu terberung gede itu yoga. Go sinde. Mengerti atau mengaturkan selama hamil sinde. Rei sinde mungkin bisa ngaji bantu to apa keluhan sinde. Dan aku tentang materi soal ini, kudu apa sih mengerti, dapat mengerti sehingga selama kehamilan sende dapat berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi gizi pada bayinya ini. Saya beri kesempatan kepada mama-mama untuk bertanya. Nana, terima kasih banyak lagi sang materi atau itu. Semoga Nana materi satu itu dapat berguna tentang ibu hamil CBU. Nah, sebelumnya Nana, aku putri yang gitu karena CBU karena sering kita tumbuh selama hamil saat hamil itu atau tuan dia sota lepas benang kita hang pandang moel itu. Nah karena gue karena tumbuh isi yang pandang moel ibu hamil mancing gugur itu atau dah kunanaga apa kandungan apa kita nemen pandang moel itu tara sampai ya terjadi keguguran itu aguna naga atare aku kolej agite ikut pandai lancar air susu tanah selama hamil kami harus sama apa itu kali atare Ya, terima kasih deh. Pertanyaan itu dia tuh tanya mungkin kau dari mesin mama kok. Oke baik terima kasih Pak atas waktu di kami. Jadi aku nanam bertanya harus konsumsi apa biar anak itu bisa pintar nanti. Terima kasih deh. Yo. Mungkin kau lebo. Aku boleh cari teta nana. Deh. Hari aku bawa nana. Ay ami hopi kan bebo sering kita stres. Ini dia masing tong stres. Jadi mama nana ya. Manga kocok pengaruh latang bayi yang kau ami sering stres. Oh. Itu kita hari aku boleh teh. Mungkin deh kau lebo kan. Kau temang sih. Udah main temang ini udah balas nanti. Ya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada teman saya yang materi untuk menjawab pertanyaan dari dari Tebo. Untuk pertanyaan pertama Bu teman-teman itu, yang pertama tadi kandungan apa dalam nenas sehingga jika ibu hamil mengkonsumsinya itu dapat menyebabkan keguguran. Yang kedua tadi dari ibu hamil masih tadi, yang kedua tadi
untuk meningkatkan produksi ASI, ibu-ibu hamil itu harus makan apa? Baik, terima kasih kita atas Reddit ya, Mat. Berarti ya tandan hoge ya, Mak. Sangat tuh mengerti pematilan. Jadi sutra larang kita hang nanas atau pandang wel tadi itu. Jadi oleh main nanas itu ada kandungan, namanya itu adalah enzim bromelat. Baik, terima kasih kita atas pertanyaan pertama. Berarti ya langsung kalau ke mana, Dari sutra pada saat hamil itu asik kita hang pandang wel. Jadi pandang wel bahasa Indonesia nanas. Nanas itu ada kandungan enzim. Nah, kandungan enzim ini bisa membuat ibu hamil itu kontraksi pada saat kehamilan. Nah, pada tahap awal kehamilan tuh. Padahal kontraksi hobe Itu iya tanda mang IT untuk melahirkan. melahirkan. Nah, Du sebelum terakhir kita hiu melahirkan. boga. Tengah seng du awal kehamilan itu Ada ga kontraksi. kontraksi. Ngaseng hang apa sih? Tapi harus ada batasan. Jangan terlalu banyak. Emang gue dengan porsi banyak itu hang nanas. Memang ngasih keguguran. Terus ga ready tape hot kesuan boga cocaran kong Dubai ASI. Jadi poin pertama itu supaya kita bisa banyak kandungan ASI di dalam ibu hamil itu kita banyak-banyak mengonsumsi air. Nah, penting sekali dia Innova itu. Yang gue selain hot jelas teman aku bu ikut lancar BAB itu. Itu kalau even ikut dia apa proses ASI. Selanjutnya itu kita itu banyak istirahat. Nah, jadi minggu deh masa-masa kehamilan asik ya sama nong dua bujangannya deh. Dua bujangan deh man pasti toko gitu. Tapi gue deh masa-masa kehamilan lo banyak-banyak istirahat. Karena itu atau apa tuh supaya produksi ASI ibu hamil itu sangat banyak. Yang kedua itu adalah kita mengonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin. Vitamin itu contohnya itu makan jeruk, seperti bawah jeruk, seperti itu. Mungkin itu tanya sama dari aku. Terima kasih atas. Tadi Mama tambahan dari saya yang tentang apa supaya produksi ASI itu juga banyak. Itu kita juga itu gunanya tadi gizi yang seimbang supaya banyak air ASINya itu kita harus mengonsumsi banyak gizi, misalnya ada protein, ada lemaknya, pokoknya terpenuhi semua kita punya gizi. Itu juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Asal deh. Cara ngerti deh. Kau beda sangat. Mengerti gini. Jadi ya tegil teh ya ona Ronaldo. Penting tuh deh suami u. Nika bukan deh. Gitu teman Peran kasih. suami juga sangat penting Mama supaya nikah. Kalau ada uang itu tidak digunakan dalam apa untuk hal-hal yang tidak belum berguna. penting, tidak berguna. Supaya beli dulu gizi yang seimbang, supaya beli sayur, beli ikan atau apa. Jadi pertanyaan yang gitu pertanyaan itu. Lanjut dari pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya boga. Kira-kira saat hamil dede biasa pas kudu mikir anak. Aku mencegah stunting ya menurut jelas itu. Jadi makanannya itu mungkin politobola nih bau main kan. Jadi makanan itu harus makanan yang kita makan itu saat hamil itu seperti protein, karbohidrat, lemak, habis itu zat besi. Semua itu harus terpenuhi. Emang gue terpenuhi juga yang jelas pertumbuhan bayi. Selain pertumbuhan bayi juga untuk kepintaran. Itu deh anak kita yang kata manganggo sangat cacat. Gitu. Selanjutnya teman aku mungkin ada tambahan. Jadi
untuk makanan yang dikonsumsi pada saat hamil itu supaya kita punya anak pintar, itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi Dede, itu banyak supaya anaknya kita itu pintar harus terpenuhi semua gizi, seperti misalnya protein, semua harus terpenuhi, supaya juga karena kegunaan dari gizi tersebut itu untuk perkembangan bayi. Nah, perkembangan bayi itu juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, supaya otak dari kita punya anak itu bisa berkembang secara normal dan juga terhindar dari segala penyakit, misalnya itu seperti yang cacat tadi. Itu penting sekali itu pada saat hamil itu mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Selain bergizi, mama harus seimbang, harus ada protein, harus ada lemak, semua kandungannya itu harus ada dalam kita punya makanan. Asal deh. Ini kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Enggak keluar anda betal nih. Isi kan, kalau kita stres minggu ratau sih apa sih temadea cairkan dia kan. Coba stres isi kan, apakah mempengaruhi janin? Jadi ya saran gak, gue udah tanya tengok tak apa saran. Jadi emang gue itu dalam kondisi hamil usahakan stres itu kurang. Maksudnya Asih stres. lebih banyak asik kan mana stres? Karena berbahaya lah tak lain. Emang gue itu ya, emang gue imun dari ibu ga menurun. Apalagi bayi seorang kandungan yang dimana dia itu membutuhkan asupan dari seorang ibu. Ketika ibunya itu mengalami stres, misal suatu gue ya tengah deh, apalagi bayi rumah. Kamu nggak saya kuliah ya mata lain lebay. Jadi saran dah untuk itu ya, stres juga bila perlu asimangan. Taya suami tani kadang pada stres. Penting iya kenapa? Makanya gue boleh tahan, nah stres tuh, nih main gue tonton tema dia. Timbal nanti. Asli dengan pikir baik, ini gue masih dengan pikir baik. Menanjuk lima apa itu supaya stres. Karena ini stres mama itu dapat berpengaruh pada janin, perkembangan janin. Ngancing kalau mama bayi yang kita lahir itu jadi prematur. Pokoknya dia punya apa juga psikis juga, dia punya perasaan itu terganggu mama. Emang gue hamil itu sering stres, sering suatu mama perkembangan dia itu tidak bagus pada saat kehamilan. Terima kasih kalau gue balik itu mana. Buka politam, pertanyaan pendek, buka politam sebagai buka. Yang terakhir ini saya ucap terima kasih kepada mama, teman-teman kepada materi itu atas kesempatan yang telah diluangkan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas yang itu bertanggung jawab kami tadi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata Anda, kami mengucapkan limpah terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih mama. Ya, sama-sama. Terima kasih.